Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur sepatutnya senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Berkat kemurahan dan nikmatnya, kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda untuk bersama-sama tafakuh fidinillah. Semoga program acara ini menambahkan iman, mengobarkan semangat untuk beramal dalam diri kita. Tidak luput salawat serta salam untuk selalu kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita memasuki satu bab pembahasan baru, yaitu bab ja'alah, atau yang dalam praktek masyarakat serupa dengan sayembara, yaitu adanya orang yang berkomitmen untuk memberikan satu imbalan bagi siapapun yang bisa melakukan suatu pekerjaan. Sebagai contoh, ketika ada seorang yang mengatakan barang siapa yang bisa menemukan barang milik saya yang hilang, maka dia akan saya beri imbalan sekian juta rupiah. Atau dengan mengatakan, jika engkau bisa mengerjakan pekerjaan ini atau melakukan pekerjaan ini, misalnya membangun satu rumah atau membangun satu bangunan atau menggali sumur. Jika engkau bisa menggali sumur yang mengeluarkan air, yang airnya itu melimpah, maka aku akan beri engkau sekian rupiah. Namun bila dia tidak berhasil mendapatkan air, walaupun dia telah menggali, walaupun dia telah bekerja, namun dia tidak berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Misalnya tadi tidak bisa menemukan air, atau tidak bisa mengembalikan atau menemukan barang yang hilang, maka dia tidak mendapatkan apapun. Ya, adanya komitmen semacam ini dalam istilah para ahli fikih disebut dengan ja'alah, yaitu adanya satu pihak yang ja'ala, berkomitmen untuk memberikan suatu imbalan bagi siapapun yang bisa melakukan suatu pekerjaan atau menghasilkan suatu barang. Itu disebut dengan akad ja'alah. Dalam literasi fikih Syafi'i, bab ja'alah ini diposisikan setelah bab ijarah, setelah bab sewa menyewa. Karena secara tinjauan logika fikih, menurut para fuqaha Syafi'i, ja'alah ini sejatinya adalah akad turunan dari akad ijarah, sewa menyewa. Kenapa demikian? Karena objek akad pada ja'alah itu adalah jasa, jual beli jasa, yaitu pihak kedua menjual jasanya, melakukan suatu tindakan, menemukan barang yang hilang atau mengerjakan satu pekerjaan dengan imbalan yang akan diberikan oleh pihak pertama. Bedanya, dalam akad sewa menyewa yang normal, pekerjaan itu atau jasa yang dilakukan itu transparan, jelas batasannya, waktunya, dan satuannya. Tetapi dalam
akad ja'alah, pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu barang atau menghasilkan suatu barang tidak bisa dideskripsikan, tidak bisa dijelaskan dengan gamblang. Karena pihak pertama yang memberikan komitmen tersebut tidak bisa menjelaskan dengan apa dan bagaimana pihak kedua bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Ya. Alias pemilik barang yang kehilangan tadi yang mengatakan siapapun yang bisa mengembalikan barang saya yang hilang akan saya beri dia upah imbalan 100 juta rupiah misalnya. Ternyata pihak pertama tadi tidak mampu menjelaskan dari mana barang itu akan ditemukan, bagaimana dan kapan bisa ditemukan. Ya. Ini disebut dengan ja'alah. Ini perbedaannya. Amalannya tidak dapat dideskripsikan dengan jelas. Sebagai konsekuensinya, karena amalannya tidak dapat dideskripsikan dengan jelas, baik oleh pihak pertama ataupun pihak kedua, sebagai pihak kedua sebagai pelaku, sebagai pelaksana yang mengerjakan pekerjaan, maka imbalannya pun juga tidak jelas, dalam arti tidak pasti diberikan. Karena imbalan itu hanya diberikan kalau dia berhasil mendapatkan barang yang hilang tersebut, mengembalikan barang yang hilang. Tapi kalau dia gagal, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan. Contoh lain misalnya, ketika ada seorang yang berkata kepada seorang tabib, seorang dokter, obatilah keluargaku ini, kalau dia sembuh, Anda akan saya beri 100 juta rupiah. Tapi kalau dia tidak sembuh dari penyakitnya, walaupun dia sudah berbuat, walaupun dia sudah melakukan terapi, memberikan pengobatan, tapi ternyata tidak sembuh, maka dia tidak mendapatkan hak atau tidak berhak mendapatkan imbalan tersebut. Dan juga tidak ada hak dia untuk mengajukan gugatan di pengadilan, karena memang dia tidak bisa melakukan apa yang diinginkan, yang dipersyaratkan dalam akad ataupun kesepakatan. Nah, model-model semacam ini disebut dengan ja'alah. Nah, karena deskripsi pekerjaan tidak dapat disampaikan dengan tuntas, dengan jelas, maka imbalannya pun juga tidak dapat dipastikan bahwa dia akan mendapatkan imbalan itu. Dia hanya bisa mendapat komitmen, mendapat imbalan bila dia betul-betul bisa melakukan pekerjaan yang diinginkan. Tapi kalau tidak, maka dia tidak berhak mendapat apapun, walaupun secara de facto dia sudah bekerja, sudah berusaha sekuat tenaga. Ya, inilah sisi perbedaan. Sehingga secara logika hukum fikih, menurut mazhab Syafi'i, harusnya, idealnya akad yang semacam ini terlarang. Akad semacam ini terlarang. Kenapa? Karena mengandung unsur gharar, itu unsur ketidakpastian pada akad yang bertujuan komersial. Bukan akad sosial. Sedangkan gharar, ketidakpastian itu adalah salah satu alasan diharamkannya suatu akad. Transaksi yang mengandung gharar itu adalah suatu hal yang diharamkan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dengan jelas beliau mengisahkan bahwa naha Rasulullah SAW an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Nabi melarang kita dari berjual beli dengan media kerikil atau batuan, yaitu dengan cara mengukur luas atau panjang barang atau panjang tanah dengan cara melempar melempar batu. Sejauh lemparan batu ini, maka tanah ini saya jual dengan nilai sekian. Ini gharar. Ya, tidak jelas. Demikian pula semua model jual beli yang mengandung unsur gharar. Seperti menjual susu yang masih ada dalam puting susu kambing misalnya, susu hewan masih di tubuhnya hewan, janin
janin hewan yang masih ada di perut induknya, ini tidak boleh dijual belikan karena mengandung unsur gharar. Nah, logika fikih Syafi'i menyatakan demikian. Sehingga idealnya ini terlarang. Namun karena adanya hajah, adanya keperluan, adanya tuntutan masyarakat, maka Islam mengakomodir kebutuhan tersebut, tuntutan tersebut, dan diberikan keringanan atau dispensasi. Sehingga yang semula harusnya haram, kemudian dibolehkan karena adanya kebutuhan yang bersifat umum. Kebutuhan ini, keperluan adanya akad-akad semacam ini dibutuhkan oleh banyak orang. Sehingga yang semula haram menjadi dibolehkan secara syariat karena adanya dispensasi, keringanan dari syariat. Ini logika dalam mazhab Syafi'i demikian. Ya. Namun pola atau sudut pandang yang semacam ini yang menganggap bahwa ja'alah ini adalah akad turunan dari akad ijarah, ternyata tidak serta-merta diamini, disetujui oleh ulama-ulama yang lain. Sebagian ulama memiliki sudut pandang yang berbeda. Mereka memposisikan akad ja'alah sebagai akad yang berdiri sendiri dan bukan akad turunan. Dia bukan akad turunan dari akad ijarah atau sewa menyewa, tetapi dia adalah sebuah akad yang berdiri sendiri. Sehingga tidak bisa atau tidak boleh dianalogikan sebagai akad ijarah, tetapi dia harus dipahami sebagai satu bab tersendiri, sebagai satu akad tersendiri yang hukumnya berbeda dengan akad ijarah. Kenapa demikian? Karena adanya perbedaan yang sangat mendasar pada akad sewa menyewa dengan akad ja'alah. Akad sewa menyewa yang menjadi objek akad itu adalah jasanya, pekerjaannya. Misalnya Anda menyewa tukang gali untuk menggali sumur agar Anda bisa mendapatkan air. Yang menjadi objek akadnya adalah pekerjaannya. Urusan keluar tidak keluarnya air bukan tanggung jawab penggali. Maka asalkan dia sudah bekerja menggali sekian meter atau sekian hari, dia berhak mendapatkan imbalan. Sebagaimana halnya ketika Anda menyewa tukang untuk atau karyawan untuk apa? Menggembala onta Anda, menggembala kambing Anda. Urusan kambing Anda beranak pinak, mengeluarkan susu, bukan tanggung jawab penggembala. Tetapi yang menjadi urusan penggembala, tanggung jawab penggembala adalah bagaimana dia menggembala kambing Anda satu hari dari jam sekian hingga jam sekian. Urusan kemudian kambing Anda beranak pinak atau menghasilkan susu itu bukan tanggung jawab mereka. Yang penting mereka sudah menjalankan pekerjaan dalam satuan waktu yang telah disepakati. Sedangkan dalam akad ja'alah yang menjadi objek akad bukan pekerjaannya, tetapi hasilnya. Tetapi apa? Hasilnya. Yang menjadi objek akad ja'alah itu adalah hasil, yaitu kembalinya barang Anda yang hilang atau Anda mendapatkan air. Ketika Anda mengatakan barang siapa yang bisa menggalikan sumur sehingga menghasilkan air yang melimpah, maka dia akan saya beri sekian rupiah misalnya. Tujuan Anda atau objek akad dalam komitmen Anda ini adalah keluarnya air bukan satuan waktu dia bekerja 1 jam 2 jam. Kalau dia ternyata bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 1 hari dan betul-betul keluar air melimpah, maka selesai tanggung jawab dia. Demikian pula kalau ternyata orang yang mencarikan barang yang hilang tersebut, dengan dia berjalan atau pergi dalam waktu yang sangat singkat dan ternyata berhasil menemukan barang tersebut, mengembalikannya kepada Anda, maka dia berhak mendapatkan upah dan imbalan. Berbeda dengan karyawan yang Anda bayar, Anda sewa untuk menjaga. Atau Anda sewa untuk mencari. Ketemu tidak ketemu, dia berhak mendapatkan imbalan.
Ya, berbeda dengan ja'ala, kalau tidak ketemu maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan. Karenanya perbedaan yang sangat mendasar inilah yang kemudian menjadikan sebagian ulama menyatakan bahwa akad ja'ala tidak dapat dijadikan sebagai akad turunan dari akad ijarah, tetapi dia adalah akad yang berdiri sendiri. Sehingga hukumnya berbeda dari hukum-hukum ijarah. Baik. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, Al-Imam Abu Syuja' mengatakan wal ja'alatu jaizatun wa an yashtarita fi raddi dhalatihi ilaihi 'iwadan ma'luma. Akad ja'ala itu adalah satu akad yang jaizah, satu akad yang boleh. Dan akad ja'ala itu juga bersifat jaizah, alias tidak mengikat kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak walaupun sudah ada kesepakatan di tengah-tengah atau di awal akad untuk mengikatkan diri dengan adanya komitmen tersebut, barang siapa yang bisa mengembalikan barang saya yang hilang, maka dia akan saya beri imbalan sekian rupiah. Di saat ada si A misalnya yang terobsesi dengan sayembara yang Anda buat, dia berusaha mencari untuk bisa mengembalikan barang Anda. Di tengah akad ternyata dia mengatakan, oh saya tidak mampu lagi mencari. Saya tidak lagi bisa mendapatkan barang tersebut, saya mundur dari kesepakatan ini. Maka Anda tidak berhak memaksa dia untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebagaimana Anda di tengah akad, di saat orang tersebut sedang mencari barang, Anda juga berhak untuk mengatakan, saya menarik ke komitmen saya mengundurkan diri dari kesepakatan ini, alias saya tidak jadi, saya membatalkan komitmen saya untuk memberi imbalan kepada siapapun yang mengembalikan barang saya. Ya, selama barang tersebut belum ditemukan, maka kedua belah pihak berhak untuk mengakhiri kesepakatan ini atau mundur dari kesepakatannya, mundur dari komitmennya. Kenapa? Karena akad ini bersifat jaizah, tidak mengikat. Ini tentu berbeda dengan akad ijarah. Akad ijarah itu, sewa menyewa adalah satu akad yang bersifat final, mengikat. Kalau sudah ada kesepakatan sewa menyewa, maka kedua belah pihak harus memenuhi akad tersebut, sewa menyewa tersebut, dan tidak boleh mundur dari kesepakatan kecuali atas restu dan persetujuan pihak kedua. Tentu ini sangat berbeda dari akad ja'alah. Karenanya tidak tepat bila menjadikan akad ja'alah itu sebagai turunan dari akad apa? Dari akad ijarah. Ya. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mencontohkan seperti yang tadi saya sebutkan, barang siapa yang bisa mengembalikan barang saya yang hilang, maka dia akan saya beri imbalan demikian. Nah, ini disebut dengan ja'alah. Akad-akad semacam ini seperti yang dikatakan bahwa para ulama telah menyatakan itu suatu akad yang dibolehkan secara aturan syariat. Karena adanya kebutuhan tadi. Dan dalam Al-Quran serta Sunnah ditemukan beberapa contoh nyata aplikasi dari akad ja'alah ini. Misalnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Allah kisahkan dalam surat Yusuf, Nabi Yusuf berkata, waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Katanya, siapapun yang bisa mengembalikan takaran milik raja atau milik negara yang hilang kala itu, maka dia akan mendapatkan imbalan himlu ba'ir, mendapatkan imbalan berupa bahan makanan sebanyak yang bisa diangkut oleh satu ekor onta. Sebanyak itulah imbalannya bagi yang bisa mengembalikan takaran milik kerajaan. Wa ana bihi za'im, dan kata Nabi Yusuf, aku yang akan memberikan jaminan. Ya. Sehingga di sini ada praktek ja'alah. Siapapun yang bisa mengembalikan, menemukan takaran milik kerajaan, maka dia berhak mendapatkan bahan makanan sebanyak yang bisa diangkut oleh satu ekor onta. Ya. Dalam praktek, dalam kehidupan Nabi SAW, ada sekelompok sahabat yang melakukan satu perjalanan
di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal. Sehingga mereka singgah di suatu perkampungan. Ternyata oleh penduduk setempat, mereka tidak diterima sebagai tamu. Di zaman dahulu, di zaman para sahabat, zaman Nabi, belum ada rumah makan, belum ada restoran atau hotel penginapan ya. Yang ada kalau orang melakukan suatu perjalanan, mereka singgah di masyarakat setempat bertamu untuk dijamu. Ternyata para sahabat tersebut ditolak oleh masyarakat setempat, mereka tidak mau menjamunya. Akhirnya mereka terpaksa beristirahat di luar kampung. Karena tidak ada satupun dari penduduk kampung tersebut yang siap menjamu mereka sebagai tamunya. Di saat para sahabat sedang beristirahat, tiba-tiba salah satu dari penduduk kampung tersebut berteriak dan mengatakan, hal minkum min raqin, apakah ada dari kalian yang bisa menjampi-jampi, meruqyah? Karena ketua kabilah kami disengat oleh binatang yang berbisa dan kami sudah berusaha mengobatinya, tidak bisa sembuh. Maka sebagian sahabat mengatakan, bala ya, ada yang bisa menjampi. Tetapi aku tidak mau melakukannya sampai engkau memberiku imbalan. Kalau aku bisa menyembuhkan ketua kabilah kalian, kalian akan memberiku imbalan. Maka mereka, penduduk kampung tersebut mengatakan, ya, kami akan beri kalian segerombol kambing, qati, sekitar 10 ekor kambing, sebagai imbalan bila engkau bisa menjampi ketua kabilah kami sampai sembuh. Maka sahabat tersebut kemudian membacakan surat Al-Fatihah, ya, meruqyah ketua kabilah tersebut dengan bacaan surat Al-Fatihah, dan akhirnya ia sembuh dari penyakitnya, sengatan binatang berbisa tersebut. Dan kemudian mereka pun memberi para sahabat itu 10 ekor kambing yang dijanjikan. Setelah mendapatkan 10 ekor kambing, para sahabat berbeda pendapat, bersilang pendapat. Apakah ini halal? Mengambil imbalan atas bacaan Al-Quran. Maka akhirnya mereka tidak jadi membagi kambing tersebut, dibawa pulang ke Madinah untuk ditanyakan terlebih dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar pertanyaan ini, pernyataan para sahabat tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu ternyata juga efektif untuk dijadikan sebagai ruqyah, bacaan jampi-jampi untuk mengobati orang yang sakit. Idribu li ma'akum bisahmin. Kata Nabi, untuk memastikan bahwa imbalan tersebut halal, Nabi mengatakan, idribu li ma'akum bisahmin. Kalau kalian mau, beri aku bagian dari kambing-kambing yang kalian dapatkan tersebut. Sehingga ini membuktikan bahwa Nabi saja mau menerimanya. Tentu ini bukti bahwa olah akad semacam ini, yaitu melakukan suatu pekerjaan dengan mendapatkan imbalan, termasuk membacakan Al-Quran, menjampi dengan Al-Quran. Kalau sembuh akan mendapatkan imbalan, itu suatu komitmen atau suatu kesepakatan yang halal. Jika ini bentuk nyata, praktek nyata dari akad ja'alah. Dan ternyata Nabi SAW berkenan untuk menerima bagian dari upah hasil ja'alah. Ya. Ini bukti nyata bahwa akad ja'alah itu sesuatu yang halal. Ya. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, فَإِذَا رَدَّهَا رَادٌ إِسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْعِوَضْ الْمَشْرُوطِ. Dan bila ternyata ada orang yang berhasil mengembalikan barang yang hilang tersebut setelah mendengar sayembara itu, dia berusaha menemukannya, mencarinya, dan kemudian betul-betul berhasil mengembalikan, dia berhak menerima imbalan itu. Setelah dia berhasil mengembalikan, maka pihak pertama yang membuat sayembara tidak boleh. Pihak pertama yang membuat sayembara tidak boleh mengundurkan diri dari komitmennya. Dia harus memenuhi komitmen yang telah dia buat. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan al-muslimun ala syurutihim. Seluruh kaum muslimin berkewajiban untuk memenuhi persyaratan yang telah dia buat.
atau telah disepakati. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Orang yang beriman, penuhilah oleh kalian setiap kesepakatan yang telah kalian buat. Ya. Sehingga kalau ada yang berhasil, maka dia berhak menerima imbalan tersebut. Namun ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi, bahwa orang yang mengembalikan barang yang hilang tersebut dan ternyata dia mengembalikannya bukan karena adanya sayembara. Dia tidak tahu adanya sayembara itu. Tetapi dia berniat sosial. Dia menemukan barang, dia kembalikan kepada pemiliknya tanpa mengetahui adanya sayembara itu. Maka kalau kita lihat dari pernyataan mu'allif rahimahullah ta'ala, فَإِذَا رَدَّهَا رَادٌ إِسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْأَطْوَالِ الْمَشْرُوطِ. Siapapun yang bisa mengembalikan barang itu, dia berhak menerima imbalannya. Sehingga di sini ada generalisasi. Siapapun yang berhasil mengembalikan, baik mengembalikan karena terobsesi adanya sayembara ataupun dia tidak terobsesi karena tidak mengetahui adanya sayembara, tetap berhak mendapatkan hadiah tersebut atau imbalan tersebut. Kenapa? Karena pihak pembuat sayembara telah berkomitmen siapapun yang bisa mengembalikan, dan ternyata ada yang berhak dan bisa mengembalikan, maka dia berhak menerima. Alias kewajiban memberikan imbalan itu tidak bergantung pada niat yang mengembalikan, tapi kembali kepada komitmen yang membuat sayembara. Sehingga orang yang mengembalikan atau berhasil menemukan itu, walaupun tidak tahu adanya sayembara, tetap berhak menerima imbalan tersebut. Karena pihak pembuat sayembara telah menyatakan satu komitmen dan itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, berarti dia telah mengingkari janjinya. Dan itu tentu dalam Islam diharamkan. Kemudian yang kedua yang perlu juga digarisbawahi, bahwa dari pernyataan mu'allif, فَإِذَا رَدَّهَا رَادٌ إِسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْعِوَضِ, dan bila ada yang berhasil mengembalikan, dia berhak menerima imbalan tersebut. Maka yang perlu dibawa adalah barang siapa yang mengembalikan barang tersebut, namun dia tidak ingin mendapatkan imbalan, dia ingin sosial, ingin nolong saja. Walaupun dia sudah tahu adanya sayembara itu, tapi dia tidak menginginkan barang itu, maka dia berhak mendapatkannya. Kenapa? Karena akad ja'alah itu termasuk akad yang bersifat otomatis, ya, tanpa perlu qabul, tanpa perlu ada komitmen langsung. Sayembara itu bersifat terbuka. Jadi kalau konteks sederhana, misalnya kita buat barang siapa yang menempelkan pamflet, barang siapa yang bisa menemukan ini, baik itu ditulis di papan pengumuman atau diumumkan di medsos, dan ternyata tidak terjadi interaksi langsung, akadnya itu tidak terjadi interaksi langsung, ya, maka tetap saja dia berhak menerima, walaupun tidak ada ijab dan qabul, karena ja'alah itu ijabnya bersifat sepihak, komitmen yang bersifat sepihak, sehingga pihak kedua yang berhasil mengembalikan barang itu, walaupun tidak ada niat atau tidak mengetahui adanya akad tersebut, dia tetap berhak, karena ini merupakan ijab yang terjadi atau komitmen sepihak, bukan komitmen dari kedua belah pihak. Ya, ini yang perlu ditekankan, bahwa walaupun tidak ada niatan untuk mendapatkan imbalan atau tidak mengetahui adanya sayembara, tetap berhak mendapatkan imbalan, karena ja'alah itu adalah komitmen sepihak, bukan akad antara kedua belah pihak. Sehingga siapapun yang memenuhi kriteria, dia berhak mendapatkan imbalan tersebut. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.